karena baru sekarang dan keluarga saya juga ini gaya nih. Gaya cina ini ya. Baru jadi caleg, nanti juga mudah-mudahan jadi dewan yang mudah-mudahan. Amin. Keturunan saya udah di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita. Beliau aktif sebagai ketua Tanfidiyah 2 periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan 2021 sampai dengan 2026. Kemudian juga beliau ini mencalonkan sebagai anggota legislatif dari Partai P3 urut 5 yaitu Pak Haji Ai Jamaluddin SPDI. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan hidup dan kehidupannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Haji, sebelum kita ke materi, biasa di podcast kali ini kita mengenalkan dulu jati diri Pak Haji. Ya, untuk mulai saya dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya identitas nama saya yaitu nama Haji Ai Jamaluddin SPDI, asal lahir dari Kampung Karoya, Desa Karya Mukti. Alhamdulillah, bapak saya Bapak Haji Mon Abdurrahman dan ibu saya Ibu Haji Oh Saroh, yang waktu dilahirkan saya sampai usia SMP saya di SD di Min 1 Garut, Min 1 Garut. Min 1 Garut. Sekarang waktu itu dulu MI Al Hidayah. Sekarang jadi Min 1 Garut, yang tingkat SMP-nya yaitu di MTSN Negeri. Sekarang MTSN Negeri 2 Garut, yaitu MTS Sanawiyah Cibatu Anakerta. Waktu itu dulu alhamdulillah, setelah melaksanakan di pendidikan di SMP atau di Sanawiyah, saya melanjutkan di lembaga pendidikan keguruan yaitu PGAN Garut, yang sekarang sudah tidak ada, yaitu sekarang diganti dengan MAN 2. Alhamdulillah, lulusan dari 1988, lulus dari PGA. Waktu itu setelah lulus PGA saya mau melanjutkan ke UIN, tapi Allah berkehendak saya langsung melanjutkan ke lembaga pendidikan non formal yaitu ke pesantren. Alhamdulillah, saya mulai pesantren setelah tamat PGA ke pesantren Raudatul Muta'alimin di Lewo Cibuyut, nama Antib. Alhamdulillah, selama 3 tahun saya di situ. Lanjut ke pesantren Karesek di Pusaka Baru dari 82 sampai 95. Setelah itu saya melanjut ke pesantren di Banjar, pesantren Minhajul Karomah Cibenter, alhamdulillah sampai 97. Waktu itu setelah 97 saya ke pesantren Karesek lagi karena waktu itu mau menikah belum siap, tapi saya belum ada jodohnya. Saya disuruh oleh Mama Imam di ngaji lagi di pesantren Karesek, tapi saya nggak kuat, Mama saya nggak kuat mau menikah. Alhamdulillah saya dapat jodoh di orang Kampung Cuka Akar, Siti Ulpah, anaknya putranya Bapak Haji Sutarman almarhum. Kebetulan dia tokoh NU di Kecamatan Cibatu waktu itu. Alhamdulillah, sekarang saya jadi orang Cukang Akar dari 1998. Alhamdulillah sampai sekarang saya dikaruniai anak dari istri saya yang Siti Ulpah itu, yaitu 5. Alhamdulillah 5. Alhamdulillah, perempuan yang 1, yang kedua itu perempuan, yang 3, 4, 5 laki-laki. Alhamdulillah, yang ketiga sekarang sedang melanjutkan pendidikan di UPI di jurusan olahraga. Yang keempat yaitu di Pesantren Nurul Qadir di SMP. Alhamdulillah, yang kelima masih PAUD di RA Al Barokah Kampung Cuka Akar. Alhamdulillah. Itu identitas saya, itu sekarang sudah menikah.
Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa identitasnya lengkap banget ya. Ya. Oke Pak Haji, dari tadi Pak Haji sudah menjelaskan identitas. Sekarang Pak Haji kan mencalonkan sebagai anggota legislatif ya. Iya. Pasti ada visi dan misinya Pak Haji untuk mencalonkan sebagai calon legislatif. Bisa dijelaskan antara visi dan misinya Pak Haji? Kalau untuk visi, saya punya cita-cita ingin maju bersama dalam bidang ekonomi dan masalah keagamaan. Insya Allah itu visi saya, ingin maju dalam ekonomi dan maju dalam bidang keagamaannya, karena kita ini hidup bukan hanya di dunia saja, karena hidup kita ini akan lebih lama, yaitu di akhirat setelah mati. Ya, berarti alhamdulillah tadi ingin mensejahterakan ya. Mensejahterakan. Ingin sejahtera dunia dan ingin sejahtera di akhirat. Di akhirat ya. Tapi sebelumnya Pak Haji, saya dengar juga Pak Haji sebelumnya menjadi tim sukses salah satu calon juga ya. Iya. Nah, apa nih yang melatar belakangi Pak Haji langsung mencalonkan waktu itu? Waktu itu saya tidak ada rencana untuk jadi calon dewan legislatif di Kabupaten Garut, karena saya juga mengukur diri karena kemampuan saya dalam bidang apapun ada minim, tapi karena saya juga sudah ada kumpulan untuk jadi tim sukses salah seorang calon legislatif, karena waktu itu saya juga tidak ada rencana untuk menjadi mencalonkan, karena di Kecamatan Cibatu tidak ada calon untuk dari partai P3. Saya juga ada ditawarin oleh rekan, bagaimana Pak Haji untuk jadi calon dewan dari P3. Ya saya juga pikir-pikir dulu, karena ini bukan untuk disuruh jadi ketua RT, harus ada persiapan. Iya, betul. Persiapan mental dan spiritual dan ekonominya harus siap. Iya, betul. Tapi karena saya juga, karena ada orang tua, sebelum itu saya juga minta izin dulu, katanya bagaimana kalau orang tua mengizinkan, insya Allah saya juga siap melaksanakan. Insya Allah, alhamdulillah setelah itu saya minta izin kepada bapak saya, itu alhamdulillah bapak saya mengizinkan. Tapi bagaimana kamu punya modal? Saya menjawab, insya Allah Pak, kalau Bapak sudah mengizinkan, insya Allah kalau ada nasibnya, insya Allah pasti yakin ada rezekinya, itu juga gitu. Luar biasa. Terus, insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang saya jadi calon tetap. Saya mimpi juga tidak jadi dewan. Mimpi juga ya tidak ada dewan, karena kan saya, itulah mungkin qadarullah ya. Iya, profesi saya kan di dalam keagamaan itu hanya alhamdulillah waktu itu terus kewajiban mudah-mudahan tidak akan tertinggal, karena kewajiban kita ini kewajiban beribadah, insya Allah. Dan juga karena hasil saya pesantren juga ingin menyampaikan atau meneruskan perjuangan para guru dalam pendidikan keagamaan. Insya Allah mudah-mudahan, karena banyak orang bagaimana nanti kalau itu cenah khotbah, bagaimana pengajian itu kalau sudah jadi dewan. Insya Allah saya juga itu kan kewajiban kita, ada misi atau dalam versinya bagaimana itu kalau sudah jadi dewan, bagaimana kalau terpilih itu, terpilih nanti ya. Ya, nanti bisa diatur jadwalnya ya. Bisa diatur. Pak Haji, kalau nanti Pak Haji jadi nih sebagai anggota legislatif untuk Dapil 2 ya, terutama Dapil 2. Apa yang mau Pak Haji persembahkan ke masyarakat khususnya Dapil 2? Ya, tadi juga dalam visi saya itu akan ingin mensejahterakan masyarakat dalam ekonomi, dalam masalah ekonomi, dan juga ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu. Karena saya juga dunia pendidikan itu alhamdulillah waktu saya juga itu dari tahun 2005 saya jadi honorer ngajar di PAI agama, alhamdulillah sampai sekarang juga. Tapi saya karena sekarang mencalonkan jadi calon, saya mengundurkan diri karena ada kesibukan yang lain. Untuk itu alhamdulillah untuk perekonomian saya terus bantu atau mendukung atau siap memberi celah-celah atau cara-cara bagaimana masyarakat itu kita semangat untuk bisa maju dalam berusaha. Mudah-mudahan kalau sudah kita bisa berusaha ekonomi maju, insya Allah kita mengharap bisa kita memberi atau bisa memberi zakat kepada orang lain, itu mudah-mudahan. Karena saya juga berapa tahun di kecamatan itu sebagai
petugas atau ketua UPJIS Kecamatan UPJIS UPAJET Kecamatan Cibatu yang mau semua yang tadinya jadi mustahik, mudah-mudahan yang tadi mustahik itu mudah-mudahan setelah saya habis itu bisa menjadi mujaki semuanya, mudah-mudahan karena ingin harus ada peningkatan dari tahun 2003 itu harus lebih baik daripada 2024 itu harus lebih baik daripada 2003 ya. Ya, ini 2000 tahun harus sekarang, lebih baik ya. Ya, sekarang tahun 2004 harus lebih baik daripada tahun 2023 mudah-mudahan untuk dalam ekonominya. Begitu juga dalam keagamaan dalam karena kita ini harus seimbang antara jasmani dan rohani. Masyarakat kita ini kebanyakan tugas kita ini kan ibadah. Banyak harta, katanya harta itu untuk bekal ibadah. Tapi kalau sudah banyak harta lupa karena kesibukan mengurus harta. Hartanya mau sehat, mau panjang umur. Tapi kalau nanti Pak Haji jadi, apakah Pak Haji akan sibuk dengan mengurus hartanya Pak Haji? Insya Allah tidak ya Pak Haji ya. Selalu terus dalam saya datang kampanye kepada jamaah, ke masyarakat juga saya terus berusaha kita berseimbangkan antara duniawi dan ukhrawi, terus kesamaan antara jasmani dan rohani. Seperti saya di pengajian juga menerangkan harus sepadan atau dengan antara jasmani sareng rohani, dengan sepertinya jasmani dengan ngejo, kalau rohani dengan ngaji harus seimbang antara ngejo dan ngaji harus seimbang. Insya Allah nantinya di akhiratnya akan ada Pak Haji, kebahagiaan. Saya potong Pak Haji, kalau Pak Haji jadi sebagai anggota legislatif ini untuk ekonomi ya, karena kan di masyarakat sekarang lagi terpuruk dengan masalah Bang Emok. Apakah Pak Haji dari strategi kalau Pak Haji jadi sebagai anggota legislatif, adakah kiat khusus kalau nanti Pak Haji untuk memberantas Bang Emok? Bagaimana caranya Pak Haji? Insya Allah, alhamdulillah di MBC NU Kecamatan Cibatu sekarang sudah ada BUMNU, Badan Usaha Milik NU, dan insya Allah UMKM juga akan didirikan. Kan setiap untuk itu semua jamaah dianjurkan harus jadi anggota koperasi. Insya Allah koperasi, insya Allah apakah ada aturan-aturannya? Kalau misalnya anggota, apakah ada aturannya nggak Pak? Ada, insya Allah kalau koperasi itu harus pasti ada simpan wajib, ada simpanan mana suka, itu siapa yang punya modal silahkan untuk bisa jadi modal, yang banyak untuk investasinya juga bagi yang butuh modal silahkan pinjam ke koperasi. Apakah Pak Haji kalau jadi misalkan dari partai P3 mewakili ini mewakili, Pak Haji akan memberikan regulasi khusus untuk ekonomi. Artinya bahwa Pak Haji, ini ketika saya jadi, saya akan memperjuangkan regulasi tentang perekonomian, khususnya yang terkait dengan masalah Bang Emok. Iya. Untuk itu saya juga berusaha untuk tidak semua masyarakat, dalam tugas saya juga dalam majlis taklim suka menjelaskan jangan menjadi korban itu Bang Emok, tapi dia menyatakan kalau saya tidak pinjam kepada Bang Emok, bagaimana Ustadz siap memberi pinjaman? Katanya siap kalau kamu siap jadi anggota koperasi itu, siap kan? Jadi sudah difasilitasi dengan adanya tadi koperasi. Apakah sekarang sudah mulai diterapkan di seluruh desa? Alhamdulillah mulai dari bulan Januari, insya Allah sudah mulai siapa yang mau jadi anggota koperasi. Bulan Januari itu kemarin sudah? Ya, sudah mulai awal dari Januari sudah ada kumpulan. Jadi alhamdulillah MWC NU Cibatu jadi percontohan di ranting Desa Kertajaya itu BUMNU itu dari provinsi baru di Cibatu itu, mudah-mudahan baru yang ada di provinsi itu hanya di Cibatu, yaitu di Desa di ranting Kertajaya itu di Kampung Nyalindung, itu komunitas orang-orang pengusaha bacang gitu. Jadi alhamdulillah untuk bahan bakunya, untuk gasnya, untuk minyak sudah disediakan di situ. Sudah disediakan ya. Insya Allah. Ya, untuk umum juga silahkan kebutuhan-kebutuhan ada di situ. Nah, tapi insya Allah tidak harus jadi anggota dulu. Insya Allah anggota itu ada UMKM-nya juga ada di situ. Insya Allah. Oke Pak Haji, ketika Pak Haji, saya balik lagi, ketika Pak Haji berkampanye, Pak Haji mendapatkan kendala nggak ketika Pak Haji berkampanye? Alhamdulillah pasti tantangan dan di tangan itu ada, kendala itu ada, tapi
tantangan itu kita dihadapi dengan senyum saja, karena segala sesuatu juga kalau dengan senyum insya Allah akan bisa ditangani insya Allah, karena kalau langsung kita dihadapi dengan emosi kita akan habislah gitu. Ya, kalau Pak Haji sekarang sudah waktunya kampanye terbuka. Adakah rencana Pak Haji kampanye terbukanya di mana Pak Haji? Itu belum, karena rencana saya itu mau dikerjasama dengan caleg pusat dan provinsi itu baru rencana siap gitu untuk. Karena satu paket berarti ya dipaketkan. Insya Allah untuk itu saya juga karena diamanati oleh partai P3 itu partai umat Islam yang pertama yang sudah jadi sejarah itu yang dari tahun pertama itu yang partainya yang baru 3, sekarang P3 tuh banyak yang sudah meninggalkan, di pusatnya juga itu kurang dari 4%. Untuk itu saya menganjurkan kepada yang ideologis di P3 mudah-mudahan kembali lagi kepada P3 dan kepada generasi-generasinya. Ini partai P3 ini partai yang digagas dan dicetuskan, yang dilahirkan dari orang-orang Islam, orang umat Islam, sejarah para kiai. Untuk itu saya mengarahkan supaya P3 itu terus eksis di perpolitikan di Indonesia. Oke, apa yang menjadi alasan banyak orang yang pindah haluan dari P3 ke partai yang lain? Menurut Pak Haji ini yang Pak Haji tahu. Karena orang itu kebanyakan mau yang baru-baru. Oh, yang baru-baru. Kan itu dari P3 itu pecahan. Berarti bukan militan dari P3 kok. Iya. Kalau begitu. Jadi iya, orang-orang itu kebanyakan yang gitu. Jadi orang-orang lain itu mengatakannya yang induknya kan itu dari P3 itu kan banyak yang pecahnya dari PKB, PAN, PBB, PKS juga dari P3 itu. Partai-partai Islam itu. Waktu sekarang P3 sekarang ini hampir gitu, minim lah kalau di pusatnya itu berapa persen. Berapa persen ya? Berapa persen itu kurang. Mudah-mudahan ada instruksi dari partai, dari DPC, silahkan untuk bersamaan dari partai P3 yang DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten wabil khusus untuk saya nomor 5 itu untuk Dapil 2, mohon diingat jangan lupa coblos nomor 5. Pak Haji, mengenai program tadi kan di ekonominya sudah. Saya mau bertanya tentang di pendidikannya. Kalau pendidikan sekarang nih menurut Pak Haji itu bagaimana? Karena kan Pak Haji sebagai latarnya pendidik juga. Apakah masih ada yang harus diperbaiki di dalam pendidikan, khususnya nanti di Dapil 2? Untuk pendidikan formal, alhamdulillah sudah, karena ada yang bagiannya untuk menggarap. Untuk itu saya hanya memfokuskan untuk masalah keagamaan. Insya Allah kalau sudah saya berusaha sampai apabila terpilih menjadi dewan dari P3 ya, saya insya Allah mudah-mudahan lembaga-lembaga non formal atau lembaga pesantren atau majelis taklim pengajian di daerah itu, saya ingin semua anggota keluarga itu punya agenda, punya jadwal pengajian. Karena saya mengarahkan setiap saya silaturahmi juga itu mengaji tidak cukup orang tuanya saja, itu justru anaknya, karena dalam mencari ilmu agama itu tidak boleh putus. Karena dalam hadis juga talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, mencari ilmu dari lahir sampai mati. Itu saya karena saya ada di pengurusan di dalam NU-an, warga NU itu masih kurang di dalam lembaga pendidikan non formalnya juga, non formal juga itu kurang. Saya juga mengarah. Berarti selama ini kurang diperhatikan atau bagaimana? Bukan diperhatikan. Apabila NU punya lembaga atas nama semuanya, jadi di SD NU atau SMP NU, bagaimana SMP formal siapa yang mengisinya? Karena hampir 75%, 80% itu orang-orang NU. Bagaimana gitu untuk itu? Tapi untuk tidak lupa untuk orang NU dalam melaksanakan tugas mencari ilmu agamanya, itu semua anggota keluarga itu anak-anaknya setelah mengaji setelah belajar di SD di tingkat formal, di SD formal, ya silahkan untuk melaksanakan pengajian di
madrasah diniyah ula, untuk tingkat SMP silahkan untuk mengaji di majlis taklim para ustadz itu di malam atau jam waktu itu untuk mengaji di majlis taklim. Untuk usia lembaga formal SMA-nya kita diarahkan selalu terus mengaji, sampai jangan lupa karena kebanyakan sekarang ini tamat SD tamat mengajinya, tukang mengaji. Tamat mengaji, jadi tidak mengaji lagi ya. Nah itu harus perlu edukasi juga kepada masyarakat. Insya Allah itu juga saya terus berusaha gitu. Setiap saya silaturahmi ke majlis taklim, anggota keluarga itu harus punya agenda atau 1 minggu sekali atau setiap hari itu harus ada. Kalau seperti bapaknya atau ibunya bisa 1 minggu 1 kali di majlis taklim. Alhamdulillah saya juga untuk pengajian di tingkat kecamatan itu di MWCNU 1 bulan sekali, itu minggu pertama, dan saya juga itu dalam ikut ya. Bukan ikut juga, saya sebagai pengurus ya juga. Dalam IPHI juga, karena saya juga termasuk di sekretaris di IPHI. Saya menganjurkan mengajak ke setiap majlis taklim, arahkan semua majlis taklim itu untuk melaksanakan pengajian, yaitu 1 bulan sekali di Masjid Al-Muhsin Kampung Kaum di Majlis Jami itu. Dulunya itu hanya sebagai IPHI, karena saya juga itu dari 2016 setelah jadi anggota IPHI, jamaahnya itu hanya orang-orang alumni hajian yang sudah melaksanakan haji dan umroh. Untuk mengajak yang lain, karena ini saya juga mengumumkan pengajian ini untuk umum, tapi sulit untuk mengajak. Tapi alhamdulillah IPHI pusat sudah sekarang menyelenggarakan, jadi ada itu MTP. MTP itu apa? Majlis Taklim Perempuan. Majlis Taklim Perempuan. Alhamdulillah saya setiap jadwal saya di mana majlis taklim, saya juga selalu menganjurkan silahkan untuk ibu-ibu hadiri Majlis Taklim Perempuan yang pelaksanaan pengajiannya yaitu di Masjid Al-Muhsin, yaitu hari Rabu pertama di setiap bulannya, waktunya dari jam 9 sampai jam 11. Insya Allah para mubaliknya, mubalik Cibatu yang selalu manggung, atau di kiai-kiai kondang yang selalu manggung ke luar kota. Oke, Pak Haji, saya potong juga Pak Haji. Nih saya kembali lagi. Kalau Pak Haji untuk menargetkan Pak Haji menang, itu berapa suara Pak Haji? Dan kantong suaranya di mana Pak Haji? Kalau Pak Haji sekarang nih, strategi Pak Haji nih, pemenangannya. Untuk kemenangannya karena saya ini ada di organisasi, walaupun karena jamaah-jamaah yang kebanyakan itu di majlis taklim, saya data juga kantongnya di majlis taklim, dan saya di daerah-daerah desa asal lahir saya, karena saya lahir di desa Karyamukti, dan juga alhamdulillah istri saya juga asal dari desa Gerimukti, terus berusaha saudara-saudara diajak bagaimana kita untuk menjadi ada sebagian atau ada salah satu keturunan dari keluarga besar ini, dan keluarga besar itu mudah-mudahan, karena baru sekarang dan keluarga saya juga ini gaya ini ya, baru jadi caleg, nanti juga mudah-mudahan jadi dewannya, mudah-mudahan. Amin. Keturunan saya sudah doa dari saudara-saudara juga, dan dukungannya juga, karena tim saya juga itu dari kebanyakan saudara, karena itu saudara dan teman-teman, insya Allah dia juga mendukung kantong-kantongnya di daerah asal, daerah kediaman sekarang, dan daerah keluarga-keluarga. Insya Allah keluarga saya keluarga besar, dari ibu saya itu saudaranya itu dari. Berarti sekecamatan Cibatu diagendakan untuk dikantongkan. Mudah-mudahan. Tapi untuk kecamatan yang lain, apakah pernah ke kecamatan yang lain? Kecamatan lain itu hanya saya karena mengajar atau menargetkan, saya alumni pesantren Rasul Muta'alimin Lewo itu Kecamatan Malambong, alumni saya insya Allah terus ikut di silaturahmian insya Allah. Konsolidasi lah ya. Konsolidasi ya teman-teman yang saya juga dari Limbangan, alumni pesantren Minhajul Karomah Banjar, alumni pesantren Keresek Pusaka Baru. Saya selalu terus silaturahmi, dan sekarang juga dipermudah yaitu dengan ada grup gitu. Ada grup alumni ya. Alumni saya juga itu alumni sekolahan, alumni pesantren, alumni sekarang ada alumni kegiatan, ada grup-grup. Insya Allah mudah-mudahan itu. Berarti menargetkan berapa suara untuk jadi 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 atau berapa buat Pak Haji untuk menang? Ya 10.000 mudah-mudahan. Amin. 10.000 ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan 10.000 satu desa mudah-mudahan. Amin. Terus selama ini apakah Pak Haji
ada kendala yang tadi saya di awal juga saya udah bicara kendala ya. Ya artinya kendalanya dalam bidang dalam bentuk kampanye kah ataukah ada gapan yang dengan yang lain kah atau bagaimana? Untuk gap dengan dewan lain saya nggak ada, silahkan, semua juga punya ada hak. Saya tidak ada istilah ada lawan, tidak ada tawan, silahkan, semua juga ini ada sudah dikasih lapak, yaitu lapaknya itu dapil 2, silahkan untuk dari teman dari satu partai, beda partai mau ke daerah saya silahkan, itu punya hak, pasti ada, silahkan. Alhamdulillah untuk kendala memang saya sudah ada yang berkata ini mah calegnya tawadu tarama duit cenah. Tawadu tarama duit. Iya. Wah, cuma tawadu tarama duit. Jadi siarin saya karena segala sesuatu saya akan mengamalkan dengan yaitu silaturahmi saja, silaturahmi karena ada hikmahnya, terus ada faedahnya bersilaturahmi. Insyaallah saya juga mudah-mudahan maksudnya dikabulkan dan umur saya juga berkah dan teman-teman yang menerima saya di silaturahmian mudah-mudahan ya berkah rezekinya, berkah umurnya. Amin. Oke. Sekarang statement closing dari Pak Haji untuk di tanggal 14. Ya. Berkampanye, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Dapil 2, wabil khusus warga Kecamatan Cibatu dan sekitarnya, jangan lupa coblos saya dan dewan yang ada di Partai P3, yaitu provinsinya dan pusatnya. Kalau agak susah untuk mencari dewannya, pilihlah Partai P3-nya saja. Karena insya Allah kalau sudah mencoblos partainya, insya Allah mudah-mudahan P3 itu akan terus melejit, naik untuk persentasenya untuk kursi di pusat, di provinsi, dan di daerahnya. Dan untuk calon-calon pemilih yang ada di Dapil 2, jangan lupa dukung saya, coblos saya, calon Dewan DPRD dari Partai P3 nomor urut 5, Haji Ayyi Jamaluddin. Terima kasih atas dukungan dan rejongannya, dan untuk coblos, jangan lupa satu kali lagi, nomor 5 dari Partai P3, jangan lupa lagi Partai P3 itu nomornya nomor 17. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haji. Closing terakhir dari Pak Haji. Saya tutup dengan petikan dari Pak Haji. Setiap keluarga harus bisa menjadwalkan untuk ada pengajian di tiap-tiap DKM. Ini pun untuk membina mentalitas juga keagamaannya. Terima kasih Dadang Sudet yang bertugas, dan di depan saya Haji Ayyi Jamaluddin SPDI. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.